Scene kini berpindah jauh. Kegelapan Treasure Vault memudar perlahan, tergantikan oleh cahaya lembut dari jendela besar sebuah ruangan di markas First Step. Udara sore yang hangat menyusup dari celah ventilasi, membawa aroma debu dan logam dari bengkel bawah tanah. Di sanalah seorang pria berambut kusut dengan kemeja yang tidak dikancing rapi tengah bersandar di kursi empuknya. Clan Master dari First Step, Cry Andre. Ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Tangan menggenggam buku yang sudah lama tidak dibuka. Halamannya setengah menguning. Bau kertas tua bercampur minyak mesin memenuhi ruangan. Belakangan ini rasanya damai banget, ya? Gumamnya pelan. Suara yang terdengar lebih seperti keluhan daripada rasa syukur. Cry menengadah, menaruh kaki di atas meja kerja yang penuh serpihan relik setengah jadi dan perkakas terbengkalai. Di tengah semua kekacauan itu, ada ketenangan aneh yang tidak bisa ia nikmati. Ia menguap panjang, membiarkan kursinya bergoyang pelan, lalu memejamkan mata setengah. Masa skorsing seharusnya jadi kesempatan untuk istirahat. Namun bagi Cry, istirahat tanpa batas sama saja dengan penyiksaan. Relik-relik di mejanya sudah ia poles sampai mengilap. Koleksi senjata, batu sihir, bahkan cangkir teh kesukaannya, semuanya sudah bersih, tersusun rapi. Ia sudah tidur siang 3 kali sehari, makan 2 kali hanya karena lupa, dan menonton jam dinding berdetak sampai hafal setiap kliknya. Tapi waktu terus berjalan lambat, begitu lambat hingga bahkan detak jam terasa seperti sindiran. Biasanya kalau libur ia bisa jalan-jalan ke kota, sekadar duduk di atap Star Shrine sambil ngopi, atau mengunjungi toko buku kecil di distrik bawah. Tapi kali ini perintah dari dewan melarangnya keluar 10 langkah pun dari markas. Bahkan aku yang paling mager aja bisa bilang ini kelewat bosen, pikirnya. Ia tahu ini keluhan yang tidak pantas keluar dari mulut seorang clan master. Tapi tetap saja, tidak ada yang bisa menggantikan rasa frustrasi ketika seluruh dunia seperti memutuskan untuk diam. Ia akhirnya beralih pada buku-buku lama. Dulu sebelum jadi hunter, Cry adalah penggemar berat cerita-cerita aneh, urban legend, kisah hantu, misteri kota kecil, apapun yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia ingat bagaimana dulu ia membaca sambil berkhayal jadi karakter dalam kisah-kisah itu. Tapi sejak menjadi hunter, semua khayalan itu berhenti. Karena kenyataan jauh lebih gila dari fiksi manapun yang pernah ia baca. Ia menutup buku dengan bunyi lembut, menghembuskan napas panjang. Kayaknya horor udah gak bisa nakutin aku lagi, pikirnya. Kecuali horor dompet kosong. Ia lalu meneguk teh dingin di gelas kaca, menatap pantulan dirinya di permukaannya. Pandangan lelah, tapi tetap ada sedikit sinar malas di sana. Sinar orang yang tahu dia bisa hebat, tapi memilih untuk menunda dulu. Waktu terasa beku sampai akhirnya ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Getarannya kecil, tapi cukup untuk memecah keheningan yang sudah terlalu panjang. Cry menatap benda itu seolah melihat harta karun. Matanya langsung berbinar. Akhirnya datang juga pengusir rasa bosan, katanya penuh semangat, hampir menjatuhkan kursi karena berdiri terlalu cepat. Nomor itu, pikirnya, hanya 2 orang yang tahu, kakak rubah dan adik rubah. Keduanya rekan satu timnya yang paling dekat, tapi juga yang paling sering marah padanya. Sudah beberapa hari mereka tak mengangkat telepon. Mungkin sekarang mereka sudah mau memaafkan. Bukan berarti aku ingat salahnya apa sih, tapi kalau disuruh minta maaf sampai sujud juga. Nggak apa, gumamnya sambil terkekeh. Namun begitu layar ponsel menyala, semangatnya sedikit surut. Bukan pesan pribadi. Sebuah email dengan judul yang aneh muncul di sana. Treasure Vault dimensi lain. Cry menaikkan alis. Apaan nih? Katanya pelan sambil mengetuk layar. Isi pesannya singkat tapi mencurigakan. Kabar baik hanya untuk orang beruntung yang menerima email ini. Di ibu kota ada Treasure Vault yang dapat memberikan relik sesuai keinginanmu. Vault-nya aman dan tidak ada phantom. Bagi yang tertarik, hubungi nomor di bawah. Ia menatap tulisan itu lama. Kata aman dan tanpa phantom terasa seperti dongeng. Tapi justru karena itu, darahnya mulai berdesir. Sebuah treasure vault yang bisa memberi relik sesuai keinginan
dan tanpa ancaman phantom? Kalau itu benar, nilainya tidak terukur. Cry bersandar di kursinya lagi, menimbang-nimbang. Memang ia sedang diskors, ia tidak boleh keluar dari markas. Tapi tidak ada yang melarangnya memerintah orang lain, kan? Ia bisa menyuruh anak timnya mengecek dulu. Bahkan mungkin, kalau keberuntungan berpihak, ia sendiri bisa ikut setelah hukuman selesai. Ia tersenyum miring, memainkan ponselnya di antara jari-jari. Gila juga ya, email beginian bisa bikin jantung berdebar, gumamnya. Mungkin ponsel ini beneran versi terbaru. Fiturnya bisa manggil petualangan. Tanpa pikir panjang, ia mengetik nomor yang tercantum dan menekan panggilan. Nada tunggu berjalan. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu sambungan tersambung. Cry tersenyum santai, memulai percakapan dengan gaya khasnya. "Halo, ini aku." Namun yang terdengar di seberang bukan suara ramah atau profesional, melainkan kepanikan. Serius? Kok bisa? Kenapa? Kok ada yang menelepon?" Suara itu terdengar panik, nyaring, dan asing. Bukan kakak rubah, bukan adik rubah. Cry membeku sesaat, menatap ponselnya dengan ekspresi datar, lalu menggaruk kepala. "Oke, ini aneh," pikirnya. Untuk pertama kalinya selama masa skorsingnya, Cry merasa sesuatu yang menyerupai adrenalin mulai mengalir lagi di nadinya. Dan di balik rasa malas yang tidak pernah hilang itu, perlahan muncul senyum samar. Senyum seseorang yang tahu kebosanan barusan telah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menarik dan mungkin jauh lebih berbahaya. Cry menatap layar ponselnya yang berkedip. Ia tidak pernah menyangka benda kecil itu akhirnya bisa jadi penyelamat di tengah kebosanannya. Dalam hati, ia mengakui bahwa hari itu mungkin adalah hari paling hidup selama masa skorsingnya. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin ia sedang hoki besar, karena akhirnya punya lawan bicara ketiga lewat telepon selain kakak rubah dan adik rubah. Ia membaca ulang email aneh itu dan menelpon nomor yang tertera tanpa banyak pikir. Suaranya santai, nyaris malas, tapi nadanya tetap ceria. Ia benar-benar menanyakan apakah tempat yang disebut dalam pesan itu benar-benar ada, sebuah vault yang aman, tanpa phantom, dan bisa memberi relik sesuai keinginan. Namun yang terdengar dari seberang bukan jawaban ramah atau formal, hanya suara panik yang terdengar tidak percaya, seperti seseorang yang baru saja mendengar kabar kematian diri sendiri. Orang di sana bahkan sempat berteriak, seperti tidak menyangka ada orang yang benar-benar menelepon. Cry hanya terkekeh kecil. Ia merasa wajar kalau orang itu kaget. Jarang ada yang punya HP, apalagi benar-benar menggunakannya untuk menelepon. Dari ponsel terdengar suara gaduh, seperti banyak orang yang sedang berdebat dalam ruangan kecil. Lalu di antara kekacauan itu muncul suara perempuan, lembut tapi bergetar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mary. Nama itu membuat Cry teringat pada sesuatu, entah rumor atau nama klan yang pernah ia dengar. Ia sempat menyamakan dengan Mary dari Hidden Curse, tapi pikirannya segera terhenti ketika suara di seberang terdengar makin tegang. Suara perempuan itu mengklaim bahwa dirinya berada tepat di belakang Cry saat ini. Cry otomatis menoleh. Kursinya berderit pelan, matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa, hanya meja kerja, tumpukan relik, dan cahaya sore yang jatuh miring menimpa lantai. Ia menatap ke arah pintu. Tidak ada bayangan yang bergerak di luar. Penjaga masih berdiri di posisi semula. Jendela di sisi lain ruangan pun tertutup rapat. Logikanya sederhana. Tidak mungkin ada siapapun di sini. Namun suara di seberang terdengar gusar, seperti tidak percaya dengan jawaban itu. Mary bersikeras bahwa dirinya ada di sana. Bahkan katanya sedang melambaikan tangan. Cry menyipitkan mata, menatap ruang kosong di belakangnya, tapi tetap tidak melihat apapun. Suara gaduh kembali pecah di ujung sambungan. Dari potongan kalimat yang terdengar, mereka tampak kebingungan. Ada yang berbisik bahwa Cry seharusnya bisa melihat mereka, bahwa manusia biasa pun biasanya bisa. Tapi sepertinya Cry benar-benar berbeda. Seseorang bahkan sempat memaki pelan, menyebutnya orang paling tidak peka terhadap hal semacam ini. Cry sendiri tidak peduli.
Ia hanya menghela napas panjang, menunggu mereka selesai ribut, sambil memainkan kabel charger di tangannya. Dalam hati, ia merasa sedikit bangga. Setidaknya kali ini, ketidakpekaannya terhadap hal gaib jadi keuntungan tersendiri. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, apakah isi email itu asli atau sekadar penipuan murahan. Ia hanya ingin tahu apakah benar ada treasure vault yang aman tanpa phantom. Ketika ia kembali bicara, nadanya datar tapi tegas. Ia meminta penjelasan lebih detail, namun jawaban dari seberang hanya terputus-putus, diiringi kekacauan yang semakin besar. Nama Mary kembali disebut. Suaranya seperti tergesa, sementara suara lain memintanya menunggu sebentar. Cray memutar kursinya, menatap langit-langit sambil menghela napas lagi. Ia merasa aneh, semakin lama mendengarkan, semakin terasa kalau yang ada di seberang bukan percakapan normal. Suara mereka tidak seperti komunikasi biasa, lebih seperti gema yang menembus lapisan lain dari kenyataan. Namun karena kebosanan yang sudah menumpuk berhari-hari, Cray tidak merasa takut. Ia hanya merasa penasaran. Ponsel itu masih hangat di tangannya. Getarannya lembut seperti detak jantung makhluk hidup. Di seberang, suara-suara itu masih terus berdiskusi, entah tentang apa. Cray bersandar kembali, menatap langit yang perlahan berubah jingga dari balik kaca. Ia berpikir bahwa hidupnya yang datar mungkin baru saja menemukan babak baru. Ia bahkan sempat tersenyum miring, senyum khas Cray Andre, sang pemalas jenius yang terlalu tenang untuk merasa panik. Di balik sambungan telepon yang absurd itu, sesuatu sedang bergerak. Ia belum tahu apa, tapi satu hal pasti, kebosanannya hari itu resmi berakhir. Sambil menunggu dengan jantung yang berdebar pelan, suara di telepon tiba-tiba berubah. Dari sebelumnya riuh dan panik, kini terdengar lebih tenang, datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti seseorang yang sedang menahan senyum di tengah rahasia besar. Suara itu adalah suara laki-laki, berbeda dari semua suara yang sebelumnya ia dengar. Suara itu mengatakan kalau untuk pergi ke treasure vault dimensi lain, ada proses sederhana yang harus dilakukan. Ia menyebutnya mudah, bahkan anak kecil pun bisa melakukannya. Cray menegakkan punggungnya, masih memegang ponsel dengan satu tangan. Ia mendengarkan dengan seksama, hatinya antara antusias dan bingung. Ia berpikir sebentar, lalu menjawab dengan santai bahwa ia sanggup, asal tidak perlu keluar dari kamarnya. Masalahnya, selama masa skorsing, ia memang tidak diizinkan kemana-mana. Ruangannya dijaga ketat, bahkan jendelanya pun tidak bisa dibuka. Di seberang sana terdengar keheningan sesaat, lalu suara itu kembali muncul dengan nada lebih cepat, seolah menemukan ide brilian. Ia bilang, masih ada cara lain agar Cray tidak perlu keluar. Kedengarannya terburu-buru, tapi juga penuh keyakinan. Cray mulai berpikir bahwa orang ini pasti punya beberapa metode aneh yang sudah dipersiapkan. Ia bahkan belum sempat bertanya siapa yang sebenarnya ia ajak bicara, karena suaranya bukan Mary dan bukan salah satu dari dua perempuan yang sebelumnya sempat berebut bicara. Suara laki-laki itu kemudian mulai menjelaskan langkah-langkahnya dengan nada seperti seseorang yang sedang membaca mantra kuno, tapi berpura-pura santai. Pertama, katanya, Cray harus menyiapkan cermin besar. Ukurannya harus cukup untuk menampung tubuh manusia masuk ke dalamnya. Cray sempat mengangkat alis. Dalam pikirannya, itu terdengar seperti bahan ritual pemanggilan arwah dari film murahan. Tapi karena ia benar-benar sedang bosan, semua terasa menarik. Ia mencatat di memo, cermin besar segede orang. Dalam hati, ia sudah berencana untuk minta tolong Eva mencarikannya besok pagi. Kemudian suara itu melanjutkan, tatap cermin itu pada jam 4.44.44 pagi. Harus tepat. Setelah itu, katanya, akan ada telepon masuk. Dan begitu diangkat, tubuhnya akan tersedot masuk ke dalam cermin. Disitulah treasure vault dimensi lain berada. Cray terpaku. Ia menatap ponsel, lalu menatap langit-langit kamarnya. Masuk ke dalam cermin? Serius? Ia tidak tahu harus tertawa atau terpesona. Tapi di satu sisi, tidak ada salahnya mencoba. Ia toh tidak akan keluar kamar. Bahkan penjaga pun mungkin tidak akan curiga. Dari sudut pandang mereka,
ia hanya akan terlihat sedang menatap bayangan dirinya sendiri di pagi buta. Ia mengulang pertanyaan dalam hati, "Aman beneran, kan?" Dan menunggu jawaban. Suara itu sedikit bergetar kali ini, tapi tetap meyakinkan. Ia bersumpah bahwa prosesnya benar-benar aman, tidak perlu membawa senjata, tidak ada risiko apapun. Katanya, siapapun yang datang ke sana pasti untung besar. Kalau bosan atau ingin kembali, cukup panggil dan tubuhnya akan otomatis keluar. Cray mengangguk kecil, mulai merasa kalau ini mungkin semacam permainan atau tes iseng yang disebarkan lewat jaringan bawah tanah. Tapi kata-kata berikutnya membuat matanya sedikit membesar. Suara itu menyebutkan bahwa di sana bukan hanya relik yang bisa didapatkan, melainkan apapun yang diinginkan. Apapun, selama bisa terucap dan diinginkan, tempat itu akan memberinya. Cray tahu itu mustahil. Tapi di dunia yang sudah memperlihatkan hal-hal lebih absurd dari sekadar makhluk gaib, mustahil tidak lagi berarti. Ia hanya menganggapnya sebagai kesempatan bagus. Dan kalaupun bohong, paling-paling ia hanya kehilangan waktu tidur. Ia mencatat cepat, cermin besar 4444 smartphone. Di bawahnya ia menulis tambahan, hal yang diinginkan bisa didapatkan. Ia sudah bersiap untuk menutup telepon ketika suara di seberang mendadak berubah lagi. Kali ini suara perempuan, bernada lebih lembut, tapi ada ketegangan halus di dalamnya, seperti seseorang yang memanggil dari dalam mimpi. Ia memperkenalkan diri sekali lagi sebagai Mary. Nada suaranya berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, seperti datang dari jarak yang tak bisa dijangkau. Ia berkata bahwa kini ia berada tepat di sebelah Cray. Dan dengan nada setengah berbisik, ia bertanya, apakah Cray bisa melihatnya? Ada sedikit permohonan di balik suaranya, seperti harapan yang rapuh agar seseorang akhirnya memperhatikannya. Cray menjauhkan ponsel dari telinganya perlahan, lalu menoleh ke sisi kanan tempat tidur. Cahaya lampu meja memantul lembut di dinding, menyoroti tumpukan buku yang belum sempat ia rapikan. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada gerak, bahkan udara pun terasa diam. Ia menatap lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. Masih tidak ada apa-apa. Entah kenapa, hawa ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Cermin kecil di meja rias memantulkan wajahnya sendiri yang terlihat sedikit pucat karena cahaya lampu. Di pantulan itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh, sekejap bayangan samar, seperti seseorang yang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia hanya bisa tertawa pelan. Kalaupun ini lelucon, orang-orang di seberang sana benar-benar totalitas. Namun, di balik tawa ringannya, sesuatu di dadanya terasa bergetar halus. Perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan antara penasaran dan firasat buruk yang menempel di kulit.